Tapi bukan berarti tahlilan tak betul. Karena saling mendoakan sesama muslim itu ada syariatnya, diperbolehkan dalam agama. Dan saya paling tak setuju, ini pribadi saya, paling tak setuju ketika si fulan ngunceng tatangke untuk berkirim doa kepada leluhur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'ammal, dan renungilah olehmu fi hikayatin ukhra, di dalam cerita-cerita atau hikayat-hikayat yang lain. Wa dzalika, dan adapun hikayat-hikayat yang lain itu yaitu anna Hatiman al-Asammah, hikayat tentang Hatim al-Asam. Kana min ashabis syaqiqi al-Balkhi rahmatullahi alaihi. Karena Hatim al-Asam ini min ashabis syaqiqi al-Balkhi, adalah salah satu dari beberapa murid-muridnya Syekh Syaqiq al-Balkhi rahmatullahi alaihi. Fasa'ala, lalu Syekh Syaqiq al-Balkhi bertanya kepada Hatim al-Asam, yauman, pada suatu hari. Qala, berkata Syekh Syaqiq al-Balkhi kepada al-Asam, Hatim al-Asam, sahabatni mundu 30 sanatan. Sahabatni, sahabtani, engkau telah menemaniku atau engkau telah mengaji kepadaku, mundu 30 sanatan, sejak 30 tahun yang lalu. Jadi Hatim al-Asam ini ngaji kepada Syekh Syaqiq al-Balkhi ini kurang lebih 30 tahun. Ini sungguh luar biasa. Sehingga kalimatnya pakai min ashabi, bukan tilmid, bukan murid, tapi sudah seperti sahabat, tapi sahabat yang mengambil manfaat keilmuan dari Syekh Syaqiq al-Balkhi. Orang lambak nikah etikanya ya seperti itu dulu. Bahkan Rasulullah kepada santri-santrinya tak nyelok murid, tapi sahabat. Jadi akan cah, tapi nyari ilmu. Eka kancah sambil ekala ilmunah. Apa boleh dalam tempo yang lama. Tempo yang lama itu bukan sekedar murid, tapi sudah sahabat. Karena saking memiliki kedekatan yang begitu lama. Ngaji 30 tahun. Kalau santri sekarang gapura binia. 30 tahun cek kadang untuk menyelesaikan 30 juz saja. Kapan? Kapura binia. Takut tak melo kabidat dari itunya. Padahal bidat dari itunya tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan bidadari surga. Baik dari kecantikannya, ataupun pelayanannya, ataupun segala macam bentuk sifat-sifatnya. Tapi di dalam riwayat pernah dikatakan bahwa bidadari surga cemburu kepada wanita-wanita mukminah yang ada di dunia. Tampuruan ke bebini-bebini, saya iman, saya berenang itunya. Napa boleh tampuruan ke orang bebini
secek taat kalalake, taat kepada suaminya. Bidadari surga itu sungguh cemburu kepada para istri-istri yang taat kepada suami. Walaupun mungkin sifat suami penuh dengan kekurangan. Walaupun mungkin perilaku-perilaku suami penuh dengan kekurangan. Tapi tetap berbakti kepada suaminya. Itu membuat bidadari surga itu cemburu. Dan bidadari surga punya rasa marah juga kepada istri-istri dunia yang durhaka kepada suaminya. Dalam riwayat disebutkan, ngosok, pekul. Ketika seorang istri durhaka kepada suaminya, membantah nasihat-nasihat suaminya. Wah, bidadari surga itu ikut jengkel. Bahkan ada ancaman kapankah waktunya si suami ini akan masuk ke dalam surga, akan dilayani oleh bidadari-bidadari itu. Makanya bersabarlah wahai para suami ketika diomeli oleh para istri. Bersabar. Karena di sana ada bidadari-bidadari yang menunggu, yang siap melayani dengan sepenuh hati. Jadi tak usah kayaknya ada balasan yang indah. Istrinya ngomel, ngedumel tak jelas. Sabar. Lihat ke jarak yang sangat jauh, yaitu ada penantian bidadari-bidadari surga yang senantiasa menunggu dengan kecantikannya di dalam kemah-kemah terindah di dalam surga. Yang keindahannya bidadari itu ka'annahunnal yaqutu wal marjan. Keindahan mereka itu laksana kilauan yakut wal marjan dan permata marjan. Marjan ini ada di dalam laut. Akik, marjan, permata. Yang pernah pakai permata marjan dulu dari kalangan para nabi itu Nabi Musa. Pakai selok, sakek, batu permatanya itu marjan. Macam-macam warnanya marjan. Ada yang putih, ada yang merah. Tapi yang umum merah atau marjan. Kalau yakut itu yang kuning. Biasanya disebut dengan yellow sapphire. Yellow sapphire. Itu permata-permata mahal. Sehingga perandainya pun seperti itu. Bidadari itu adalah wanita-wanita surga yang memiliki nilai mahal. Untuk mendapatkannya saja harus penuh perjuangan di alam dunia, yaitu dengan menjalankan syariatnya Allah Ta'ala dengan penuh kesabaran, sabar, sholat 5 waktu, alaksana puasa Ramadan, maka keluar zakat, berbuat baik kepada sesama, kata tangke, kata retan, bersama cuma. Maka pada akhirnya dia akan diberikan pasangan yang juga penuh perhatian, yaitu bidadari surga. Hurum maksuratun fil khiyam, kata Allah itu di surat Ar-Rahman. Mereka sudah disiapkan di dalam khiyam, kemah-kemah. Sudah ada tenda-tenda khusus. Begitu setiap penghuni surga masuk ke dalam surga, di dalam kemah itu sudah ada pasangannya. Terserah mau milih siapa dan milih berapapun. Jadi kena. Apakah ada rasa cemburu di dalam surga? Tidak ada. Jadi mau memiliki istri berapapun ya terserah. Berbeda dengan di alam dunia. Ken ngake we karkan. Ken ngake we. Ngake nambah. Padahal kalau urusan makan, nyembu sah-sah saja. Nyembu nasi, kaprah. Tak nyembu, kocak payah eber. Tapi yang urusan keluarga, abini apa boleh? Nyembu abini. Wah, kan ngake we. Dibatok. Karkar. Tak ke banyak kopi sa minggu pun teh. Itu masuk bagian ujian dunia.
harus bersabar. Tapi ketika di surga kelak sudah dicabut oleh Allah rasa cemburu itu, rasa sentimen, rasa dengki. Jadi penghuni-penghuni surga tidak memiliki rasa cemburu, marah ataupun rasa dengki. Sebagaimana firman Allah di juz 14 itu, wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin. Wa naza'na, dan kami cabut ma fi sudurihim, terhadap apa-apa yang tersimpan di dalam hati mereka, min ghillin, berupa rasa dendam, rasa dengki, rasa tampuruan bersama macam. Sehingga di dalam surga ketika sudah dicabut, itu rasa ngosok, amarah, dendam, tampuruan bersama macam, ikhwanan, menjadi satu ataretan wasana. Tialong-polong. Ala sururin, di atas permadani-permadani, dipan-dipan, tempat tidur, ngobrol mutaqabilin, berhadap-hadapan. Itu kenikmatan surga. Ketika tak usah khawatir, jadi tenang saja. Harapan walaupun tidak terwujudkan di alam dunia, ada harapan terindah. Itu terwujud di dalam surganya Allah Ta'ala. Jadi kembali ke pembahasan ini. Hatim Al-Asam ini julukannya unik. Namanya memang Hatim. Al-Asam ini lakop, celokan, julukan, panggilan. Ekoca Al-Asam karena dia tuli. Sebenarnya tidak tuli. Asam itu adalah tuli, kopok, pekok. Kenapa kok mendapat julukan Al-Asam? Karena suatu ketika Syekh Hatim Al-Asam ini berjualan. Aja jual. Nah, ketika berjualan ada seorang wanita pembeli yang membeli jualannya Syekh Hatim Al-Asam. Lalu ketika asik-asik milih-milih dagangan, berbelanja, tanpa tertahankan si wanita ini kentut. Nah, otomatis wanita itu kan memiliki rasa malu yang tinggi. Ketika kentut langsung merah padam. Jangan-jangan Hatim Al-Asam ini dengar suara kentut saya. Hatim Al-Asam karena dibentengi, dibekali sebuah etika, akhlak sebagus. Ini akhirnya apa? Ketika sudah ditotal belanjaan, sana apa kepi? Hah? Napa? Biar beli apaan? Itu pas pok makopok. Coba bayangkan, pok makopok gara-gara menjaga rasa malunya si perempuan ini. Urusan kentok. Coba aja si perempuan tak romasa toh. Sejak itu pula Syekh Hatim Al-Asam ini pok makopok. Ding watak ngiding, celok, seakan-akan dia punya penyakit tuli. Akhirnya apa kata si perempuan? Oh ternyata dia tak ngiding. Hatim Al-Asam kopok. Tak ngiding berarti gak kentok nangko. Akhirnya tak merasa malu. Itu diangkat derajatnya oleh Allah, itu luar biasa. Menjaga perasaan orang lain langsung oleh beboles kencaran dari Allah Subhanahu. Nah, Syekh Hatim Al-Asam kembali pendengarannya, artinya mengembalikan pendengarannya secara normal ketika si perempuan sudah wafat. Ketika meninggal puru, normal boleh. Ya kira-kira kalau sekarang itu kalau di film, di TV, Haji Bolot lah kira-kira. Aktingnya pok makopok. Bisa jadi wali urusan pok makopok ini. Makanya lakopnya tetap Al-Asam. Luar biasa. Mendapatkan didikan akhlak yang sedemikian rupa, mampu menjaga perasaan orang lain itu dari siapa? Dari gurunya, Syekh Syafiq Al-Balkhi. Wajar, ngaji 30 tahun. Ngaji 30 tahun. Kan ngaji 10 tahun, Sokarajo. Wah, itu sudah dianggap ngaji awit untuk, ya kan?
Apa boleh tak ke 15, kadu bolu. Cok bit montok, bila saya bini ya. Bukan harus begitu. Orang mencari ilmu ya kadang seperti itu. Karena masa muda tidak akan pernah bisa terulang kembali. Banyak cak-ocaan orang tua kau. Lak telah abu dah. Ini cak-ocaan kasta. Kalimat penyesalan. Ngaji pun berak 2 hari lah ambu. Tapi lambat ngaji 2 hari, kabur ambu ongku baca. Tapi ketika dirasa kurang perbekalan untuk mencapai kebahagiaan akhirat, akhirnya merasa menyesal. Mangkana buana betes tak ada nang ada. Buana betes pasti boda ibu di. Kasta tak kira boda nang ada. Senyamana kasta pasti boda ibu di. Ya, begitulah namanya setiap penyesalan. Makanya butuh sebuah kesabaran. Berarti Hatim Al-Assam ini tak kerduka 30 tahun. Ngaji sabar romku berarti orang. Ngaji sabar. Yang jelas ngaji itu kepada Syekh Syakik Al-Balkhi tak kira los-polosan, tak kira mulus pasti kiri cak-cak sanksi pun sama jemaah. Kan berarti sabar orang. Coba kalau santri sekarang ngaji dimarahi oleh gurunya, wah ngalle. Oh, tidak ngaji kalang kerdesa, ngaji ngades. Itu tidak bagus secara etikanya kitab Ta'limul Muta'allim. Jadi ini kemantapan hati. Ketika seseorang sudah mantap berguru kepada satu orang, itu maka meskipun jarak tempuhnya belajar itu mencapai lama 30 tahun, itu tidak akan terasa. Sehingga kata Syekh Syakik Al-Balkhi, kamu kan sudah ngaji ke saya 30 tahun. Ma hasalta fiha. Lalu apa yang telah kamu peroleh dari ngaji ke saya selama 30 tahun? Pas apa sih oleh bu? 30 tahun kayak tak nih sakoni. Wajar sih guru tanya. Wajar kan ketika guru bertanya ngaji 30 tahun. Pas mbak oleh apa 30 tahun dia? Qala lalu Syekh Hatim Al-Assam ini menjawab, hasaltu samaniyah fawaida minal ilmi. Saya selama 30 tahun ini menghasilkan 8 manfaat dari ilmu. Oleh babelu 30 tahun. Oleh babelu pun pas ngaji 2 hari oleh apa nih? 30 tahun oleh babelu. Pas ngaji 1 tahun, ya tak ada. Saya menghasilkan atau memperoleh 8 fawaid, 8 faidah, 8 manfaat dari ilmu. Wahiyya takfini minhu. Dan yang 8 itu takfini, telah saya rasa cukup. Minhu dari ilmu-ilmu atau dari mengaji ke Anda selama 30 tahun. Li'anni arju khalasi, karena saya hanya berharap selamat, wa najati, dan selamat pada khalasi, najati sama, ditolong dan selamat. Fiha, dengan 8 manfaat itu. Faqala asy-syaqiqu ma hiya. Lalu Syekh Syakik Al-Balkhi bertanya, ma hiya? Kira-kira apa yang 8 itu yang telah kamu peroleh? Qala Hatimul Asammu, lalu menjawab Hatim Al-Asam. Al-faidatul ula, adapun faidah yang pertama, ini yang saya hasilkan, yang saya amalkan, yang betul-betul meresap di dalam hati. Ilmu nikah kan sangat banyak ilmu, tak sakit bana ilmu cekak nang dalam hati. Bada ilmu saya ngambang, bada ilmu saya elang, dan bada ilmu saya nyelam ke dalam hati. Ilmu terbagi menjadi 3. Ada ilmu yang masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ilmu ada yang masuk kuping kanan, hanya berdiam sebentar di otak, lalu setelah itu hilang dihempas angin begitu saja. Yang ketiga, ada ilmu masuk dari kuping
diserap oleh otak, lalu membekas di dalam hati. Nah ternyata yang betul-betul membekas di dalam hati ternyata ada 8. Nah yang 8 ini yang pertama, kata Hatim Al-Asam, anni nazartu idal khalqi fara'aitu likulli minhum mahbuban wa ma'syuqan yuhibbuhu wa ya'syakuhu. Inni nazartu idal khalqi, saya melihat atau mengamati kepada makhluk. Setiap makhluk saya amati terus, saya lihat ya, saya teliti. Fara'aitu, lalu saya mendapati likulli minhum, dari tiap-tiap makhluk itu mahbuban memiliki sesuatu yang dikasihi, yang disayangi. Wa ma'syuqan yang dicintai. Yuhibbuhu wa ya'syuquhu. Yang mana kekasih itu juga mencintainya, wa ya'syuquhu, dan juga merindukannya. Wa ba'du dzalikal mahbub, namun sebagian kekasih-kekasih itu yusahibuhu ila maradil mauti, hanya menemani sampai kepada sakitnya kematian. Artinya hanya menemani kepada ketika orang itu sakaratul maut. Itu maradul maut namanya. Sakit yang akan menjadi penyebabnya dia mati. Wa ba'duhu, dan sebagiannya lagi dari kekasih itu ada yang menemani ila syafiril qabri, hanya sampai ke tepian kuburan saja, ke samping kuburan saja, tak sampai ke dalam kubur. Ini artinya ada kekasih seperti itu. Thumma yarji'u kulluhu wa yatrukuhu faridan wahidan wa la yadkhulu ma'ahu fi qabrihi minhum ahadan. Setelah sampai ternyata orang itu masuk ke samping kubur atau masuk ke dalam kubur, ke jurang kubur, kemudian kekasihnya itu yarji'u kulluhu, pulang semuanya kekasih-kekasihnya itu. Wa yatrukuhu, dan membiarkan dirinya faridan wahidan, sendirian begitu saja ya. Wala yadkhulu ma'ahu fi qabrihi, dan tak mau ikut masuk ke dalam kuburnya. Itu kekasih dunia namanya. Ingat, setiap orang pasti memiliki kekasih. Namun dari setiap kekasih itu ada yang hanya menemani kepada sampai ia ketika sakit atau menjelang kematian saja. Ada juga kekasih itu yang menemani hanya sampai ke liang kubur saja, samping kubur, tak ikut masuk ke dalam kubur. Fatafakkartu, lalu saya merenung. Kata Hatim Al-Asam, saya merenung. Wa qultu, sembari bergumam, sembari mengatakan, ya, ternyata afdalu mahbubil mar'i, sebaik-baiknya kekasih seseorang, ma adalah sesuatu yadkhulu fi qabrihi, yang juga mau ikut masuk fi qabrihi, ke dalam kuburnya. Itu paling bagusnya kekasih seseorang. Wa yu'anisahu fima wa yu'anisahu fihi wa yu'anisuhu fihi, dan kekasih itu adalah orang yang mau menghibur di dalam kuburnya. Fama wajadtuhu, lalu tidaklah saya mendapati kepada kekasih yang demikian itu ghairal a'mali shalihati, kecuali amal-amal yang baik, kecuali amal-amal saleh. Karena saya sudah mendapati demikian, ternyata mengambil kekasih dari jenis manusia kadang tidak mau ikut ke dalam kubur juga. Mengambil kekasih dari jenis harta, ya harta akan meninggalkan saya. Mengambil dari jenis fasilitas-fasilitas dunia, ternyata tak ikut ke dalam kuburan saya. Ternyata saya menyadari bahwa ternyata yang mampu menemani saya dengan kesetiaannya, yaitu amal-amal
amal-amal soleh. Karena saya menyadari itu, fa'akhadtuha mahbuban li. Saya mengambil amal-amal soleh itu menjadi kekasih saya. Litakuna sirajan li, agar amal soleh itu menjadi lentera bagi saya. Fi qabri, di dalam kuburan saya. Wa tu'anisani fihi, dan amal soleh itu harapannya bisa menjadi penghibur saya fihi, di dalam kuburan. Wala tatrukani faridan, dan tidak akan pernah meninggalkan saya sendirian di dalam kubur. Ini perenungan yang luar biasa, pengkajian. Dikaji, ternyata dari setiap kekasih ada kekasih yang mengkhianati, yang tidak akan, kesetiaannya itu tidak akan sampai ke alam akhirat ada. Sehingga ini ingat satu ayat, juz 16 ada, surat Al-Kahfi, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Al-malu harta, wal banuna woto, keturunan. Zinatul hayatid dunya, itu semua hanyalah perhiasan dunia. Al-mal, harta, pese, dunya, sama aja. Ketika orangnya mati, hartanya akan menjadi rebutan. Yang mati tidak akan diiringi oleh dunia. Tak kira pas yerengi burung pes. Al-banun sedemikian juga. Nak boto. Ketika bengatuana tada umur, nak boto nak kadang mun tepak kan nak boto tak tepak. Rebuan warisan, tak kira mikirnya kasih mati. Ternyata kekasih dunia seperti itu. Hatta bahkan walaupun itu adalah anak kandung sendiri. Sanajan esto anak ke orang tua. Mun pas mati coba soron ora bendem bende tak kira ende yakin sebagai bentuk bakti tak kira ende paling gun berak nolongin itu abendem eko purdi ode abareng orang tua tak kira. Ternyata cintanya anak atau cintanya orang tua kepada anak memiliki batas-batas tertentu. Tapi ada cinta yang luar biasa, yaitu amal soleh. Itu juga lanjutan ayat tadi. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika thawaban wa khairun amala. Ternyata al baqiyatus salihat, tetinaan saya bagus. Maksudnya tetinaan saya bagus. Seandainya memiliki harta, hartanya diinvestasikan untuk akhirat. Bangun masjid, bangun madrasah, tasarrufnya secara tepat. Zakat, ke orang fakir miskin. Kan tepat sasaran. Itu yang disebut al-baqiyatus shalihat. Nak fotonya. Didik ngaji, didik ilmu agama, didik diarahkan untuk mencapai kebahagiaan. Pak pintar ngaji. Ketika pintar ngaji itu masuk kepada al-baqiyatus shalihat. Ketika seorang anak sudah ngaji, tak usah takir khususan ila ruhi abi wa ummi, tak usah. Setiap untayan kalimat-kalimat bacaan, zikir, kebaikan, Al-Quran dan semacamnya, itu langsung ada malaikat khusus yang membawakan pahala-pahala kebaikan dari anak, langsung ikhibah ke kedua orang tuanya. Apa boleh takir duka ziarah kubur kepada orang tuanya? Itu termasuk birrul walidain, termasuk abek teh ke orang tua, duka ziarah kama ngaji yasin. Coba mun pas tak bisa ngaji, masa ngibawa HP, panggil ngaji na MP3 orang tua, kan tak mungkin. Otaba masa nyewa amal lolo. Padahal amal jariyah yang terpenting bagi para leluhur ini adalah amal jariyah dari anak-anaknya sendiri. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu. Apabila anak cucu Adam itu sudah mati semua rata-rata, inqata'a amaluhu, terputus sudah amalnya. Illa min salasin, kecuali 3. Apa saja yang 3 itu? Shadaqatin jariyatin. Sedekah jariyah, investasi akhirat, berbagi di WC, soki,
bangun masjid, bangun madrasah, bangun ini, fasilitas-fasilitas umum yang membawa manfaat. Jika tidak memiliki seperti itu mungkin tak bisa. Ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang terus diambil manfaatnya oleh orang lain. Ngaji, yang jelas ilmu yang paling yuntafa, yang diambil manfaatnya, ilmu lip-alipan. Ilmu lip-alipan, kita bisa ngaji pada guru lip-alipan lah. Saya paling raja ganjaran, nah itu doa itu. Orang yang tak pernah terputus itu amalnya, termasuk guru lip-alipan. Yang terakhir, waladin salihin yad'u lahu, anak si soleh yang terus mendoakan orang tuanya. Beni tatang kesolihin yad'u lahu, beni tatang kesoleh noro aduaki orang tua anak beni. Jadi makanya saboran apa ya? Kenapa tetangga-tetangga kita, kawan-kawan kita Muhammadiyah itu ada tahlilan? Jadi tak usah nyalek. Karena dia ingin fokus mendedikasikan dirinya untuk berbakti kepada orang tuanya. Kita harus nonton saja. Tapi bukan berarti tahlilan tak betul. Karena saling mendoakan sesama muslim itu ada syariatnya. Diperbolehkan dalam agama. Dan saya paling tak setuju, ini pribadi saya, paling tak setuju ketika si fulan ngunceng tatangke untuk berkirim doa kepada leluhurnya, tapi tuan rumah napas tak ngaji tibi, pengu tak entarana. Makun berak ngandal lagi orang lain, apa na tibi tak? Padahal ketentuannya di dalam hadis itu, waladin salihin yad'u lahu, kun berak emu madoyu, berkat sama nama. Denggelindeng tak temu karena toduk ya ketika acara sudah berlangsung, prosesi kirim doa untuk para leluhur, tuan rumah nangan nanggelu norok ngirim doa aja macam Fatihah minimal, tak usah denggelindeng nyari lama pun sama macam mana, tak usah. Makanya ini yang bikin kontroversi di dalam pemahaman. Munkir anak warat maratua, tak usah doa kitibi, karena kewajibannya itu adalah anak kepada orang tua. Ini penting. Jadi ini manfaat-manfaat kehidupan. Kehidupan itu harus direnungi. Kira-kira setiap pencapaian ilmu yang telah kita pelajari, kira-kira manfaat yang bisa kita petik itu apa? Itu ngajinya. Benikun berak maca. Membaca dengan mengaji itu beda. Membaca itu Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, itu baca. Tapi kalau mengaji, isinya bismillah itu apa, isinya alhamdulillah itu apa, isinya ar-rahmanir-rahim itu apa. Ya sama. Pada akhirnya ketika hanya belajar ilmu jurumiyah, al-kalamu huwal lafdu al-mufidu al-murakabu bil wat'i. Yakni annal kalama indan nahwina seperti ini. Tapi penerbangannya begini, ya susah mau baca kitab ketika tidak direnungi. Sama juga belajar dengan ilmu tajwid. Kaidah-kaidah tajwid begini. Tapi jika tidak merenungi, ya tak bisa. Ternyata ketika membaca yang mad wajib tetap ternyata bacaannya mad jaiz, tidak betul. Yang harusnya idgham bi gunnah malah dibaca idgham bila gunnah, yang tak betul. Secara definisinya paham rumusannya. Artinya kan betul apa? Perlu sebuah praktek dan perenungan dan praktek itu penting. Ya semoga Allah memberikan kita dari setiap apapun ilmu yang kita pelajari, Allah membuka hati kita untuk mampu merenungi apa yang selama ini kita pelajari. Sehingga dari setiap ilmu yang telah kita pelajari, direnungi, akhirnya membekas di dalam hati. Itulah yang menjadi penuntun kita menuju ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang akan mampu membimbing kita untuk meraih rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sanalah akan mampu mencapai titik kebahagiaan di alam akhirat, yaitu surganya Allah Ta'ala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Al-faidatu tsaniyah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الكلام لو كان يبرق الحنان كنت قلت إني بحبك من زمان.